Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas nih untuk bagaimana sih cara mendaftarkan usaha rumahan kita ataupun usaha resto kita ataupun teman-teman yang berjualan di pinggir jalan kaki lima ya untuk mendaftarkan usaha-usaha mereka ke platform online yaitu di GoFood. Nah, kalian perhatikan pada bagian ini adalah kita gunakan untuk login jika kita memang sudah berhasil ataupun punya akun di GoBiz ini ya. Nah, tetapi bagi kita yang ingin mendaftarkan usaha kita bisa klik saja pada bagian ini, daftar GoBiz. Nah, akan ada 3 jenis pendaftaran yang bisa kita pilih, yaitu yang pertama adalah usaha milik pribadi, usaha milik perusahaan, dan yang terakhir adalah tambah outlet baru. Oke, lanjut saja kita klik untuk usaha milik pribadi ya, bagi kita yang ingin mendaftarkan usaha rumahan kita. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah beberapa dokumen yang perlu kalian persiapkan jika kalian ingin mendaftarkan usaha kalian. Nah, kalau saran saya sebelum kalian mendaftarkan usaha kalian, sebisa mungkin kalian lengkapi terlebih dahulu semua dokumen yang kalian perlukan. Nah, pada video ini kalian catat ataupun kalian list tuh dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Setelah itu kalian siapkan, kalau sudah kalian siapkan, tinggal kalian daftar saja. Jadi kalian lebih enak pada saat mendaftar nanti tinggal kalian isi-isi saja, tinggal kalian upload-upload saja. Oke, kita bahas perlahan ya, yaitu yang pertama adalah kalian diminta untuk melengkapi beberapa dokumen seperti email dan nomor HP, lalu KTP pemilik usaha, nomor rekening, lalu dokumen pendukung seperti buku tabungan ataupun rekening koran ya, jika nama pemilik rekening bank tidak sesuai dengan nama pemilik usaha. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan dan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman, jika seumpama rekening yang kalian daftarkan itu bukan, seperti ataupun tidak sama dengan nama pemilik resto ya. Misalkan nih, untuk daftar, pemilik restonya kalian menggunakan nama suami, untuk rekening pencairannya kalian menggunakan nama istri kalian. Nah, kalian perlu menggunakan dokumen pendukung seperti buku tabungan ataupun rekening koran ya. Jadi tetap masih bisa memungkinkan kalian mendaftarkan buku tabungan itu berbeda dengan nama pemilik, ataupun nama owner dari resto kalian. Selanjutnya adalah NPWP pemilik usaha, ini tidak wajib ya. Jadi kalau kalian tidak memiliki NPWP pun tidak ada masalah. Selanjutnya adalah alamat lengkap dan nomor telepon, itu pasti. Kita klik lanjut. Lalu yang kedua, setelah kalian menyiapkan semua dokumennya, lalu pihaknya Gopis akan memverifikasi data usaha kalian. Untuk proses verifikasinya sekitar di sini tertera 2 hari kerja ya. Tetapi kalau menurut pengalaman pribadi saya, kalau saya kemarin mendaftarkan itu kurang lebih 1-2 jam itu sudah ada ACC ya dari pihak Gopisnya. Nah, untuk tipsnya, untuk kalian jika ingin mendaftarkan usaha kalian sebisa mungkin pada waktu jam-jam kerja. Misalkan kalian mendaftarkannya jam 9 pagi, jam 10 pagi, itu, lebih baik ya daripada kalian mendaftarkannya malam. Ataupun kalau seumpama kalian mendaftarkannya pada hari libur ataupun tanggal merah, itu memungkinkan untuk prosesnya lebih lama. Oke lanjut, kita klik saja. Nah selanjutnya jika sudah diverifikasi, langkah berikutnya adalah aktivasi layanan Gubis. Ini memerlukan waktu sekitar 1 sampai dengan 7 hari kerja. Nah, pada bagian bawahnya ini ada ketentuan yang, menurut saya perlu kalian perhatikan ya. Jika kalian memilih layanan GoFood, berikut data yang perlu dilengkapi saat proses aktivasi. Yang pertama adalah foto profil restoran untuk ditampilkan di GoFood berupa makanan yang dijual. Lalu yang kedua adalah jam operasional minimal 3 hari seminggu dan 3 jam per hari. Nah, ini maksudnya adalah untuk jam operasional yang harus kalian cantumkan pada saat kalian mendaftar, yaitu dalam 1 minggu minimal kalian harus buka 3 hari. Dan dalam 1 hari tersebut kalian harus buka minimal 3 jam. Misalkan jam 7 sampai dengan jam 11, misalkan seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah daftar menu minimal 3 jenis menu. Nah ini adalah dokumen-dokumen yang perlu kalian persiapkan. Nah seperti yang saya sampaikan di awal ya, sebisa mungkin untuk dokumen-dokumen seperti ini kalian lengkapi terlebih dahulu sebelum kalian mencoba untuk mendaftar di GoFood. Nah kita klik lanjut. Nah, itu tadi ya adalah 3 langkah untuk bagaimana kalian bisa mendaftarkan usaha rumahan kalian di aplikasi GoFood ya. Nah, jika kalian sudah paham untuk urut-urutannya bagaimana mendaftarkannya, selanjutnya kita coba daftar sekarang. Oke, selanjutnya akan muncul seperti ini. Kalian diminta untuk mengisikan nama pemilik, lalu email pemilik, dan nomor HP pemilik. Ini coba saya isikan terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah kalian isikan, tinggal kalian klik saja kirim data pemilik. Lalu akan muncul dialog seperti ini, pastikan email dan nomor HP Anda aktif digunakan sehari-hari ya, karena segala informasi akan dikirimkan melalui nomor HP maupun email kalian ya.
Nah, maka selanjutnya akan muncul halaman seperti ini ya. Yang pertama ada identitas pemilik, yang kedua ada informasi rekening bank, lalu yang ketiga ada informasi usaha, lalu yang ketiga ada informasi outlet, dan yang terakhir adalah pilihan layanan. Oke, kita bahas satu persatu ya, yaitu yang pertama adalah identitas pemilik. Jika kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian identitas pemilik ini ada beberapa hal yang perlu kita isikan ya, mulai dari nama kita yang harus sesuai dengan yang tertera pada KTP kita ya. Selanjutnya kita diminta untuk mengupload foto KTP kita, lalu mengisi nomor NIK, tanggal lahir, dan lain sebagainya ya. Oke, kita coba isikan satu persatu ya. Ini yang pertama yaitu nama, ini saya isikan sesuai dengan KTP. Selanjutnya yaitu upload foto KTP pemilik. Nah, ini tinggal kalian upload saja sesuaikan dengan dokumen masing-masing. Nah, setelah kalian selesai mengupload, selanjutnya yaitu nomor KTP ya. Ini tinggal kalian isikan saja sesuai dengan dokumen masing-masing ya. Nah, selanjutnya yaitu tempat lahir, lalu kalian diminta untuk mengisikan tanggal lahir, lalu alamat sesuai KTP, lalu yang terakhir adalah upload foto diri dengan KTP. Untuk dokumen web form-nya coba saya isikan terlebih dahulu ya. Nah, setelah kalian selesai untuk mengisikan formnya, yang terakhir adalah upload foto diri dengan menggunakan KTP. Ini kalian jika masih belum tahu bagaimana caranya, tinggal kalian klik saja pada bagian upload ini ya. Untuk mengetahui panduan foto upload diri dengan KTP dengan cara yang benar ya. Di sini sudah tertera bagaimana caranya step by step-nya supaya fotonya kalian itu terlihat bagus dan jelas ya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri untuk tahap-tahapannya. Nah, ini coba saya isikan terlebih dahulu ya. Nah, oke, setelah identitas pemilik, selanjutnya adalah informasi rekening bank. Nah, di informasi rekening bank, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tinggal kalian masukkan saja untuk informasi rekening bank kalian ya. Nah, mungkin nanti yang ada sedikit kendala gitu ya, jika seumpama nama rekening bank yang kalian daftarkan itu berbeda dengan nama pemilik resto. Nah, itu kan ada dokumen tambahan, itu nanti akan ada pilihannya. Kalian nanti akan diminta untuk mengupload foto buku tabungan ataupun rekening koran kalian ya. Itu nanti tinggal kalian pilih saja mana dokumen yang ingin kalian gunakan. Nah, setelah informasi rekening bank, selanjutnya yaitu informasi usaha. Tinggal kita klik saja informasi usaha. Nah, ini bisa kalian isikan ya, nama usaha kalian itu seperti apa. Nah, untuk mengisikan nama usaha ini juga kita tidak bisa ngasal ya, kita juga harus memenuhi kebijakan dari pihak kubisnya. Untuk melihat panduannya, bagaimana cara membuat nama usaha yang benar, kita bisa klik pada lihat panduan ini. Lalu akan ada beberapa petunjuk yang bisa kalian buat begitu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mengisikan nama usaha, selanjutnya ada bidang usaha. Ini bisa kalian klik, lalu kalian pilih saja untuk bidang usahanya, makanan dan minuman ya. Nah, setelah informasi usaha, selanjutnya adalah informasi outlet ataupun resto kalian. Nah, pada informasi outlet ini ada beberapa dokumen yang perlu kalian isikan. Misalkan yang pertama adalah kode pos outlet ya. Ini tinggal kalian sesuaikan saja kode pos outlet kalian. Kalau seumpama kalian itu tadi, kalian menggunakan, outlet kalian, rumah kalian, ya tinggal kalian masukkan kode pos dari rumah kalian ya. Nah, kalau kalian bingung untuk bagaimana mengetahui kode pos, sesuai dengan alamat kalian, kalian bisa mencarinya di Google ya. Tinggal kalian ketikkan saja kode pos wilayah mana. Misalkan kalian berada di wilayah, Malang misalkan, kode pos Malang kecamatannya mana, itu kalian sebutkan. Nah, itu ya, untuk memasukkan kode pos. Lalu selanjutnya adalah nomor telepon outlet. Untuk nomor telepon outlet ini boleh berbeda dengan nomor HP pemilik ataupun boleh sama. Itu kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu jenis outlet. Jenis outlet ini bisa kalian klik lalu kalian pilih sesuai dengan keadaan outlet kalian ya. Ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih. Yang pertama, ruko. Ini bisa kalian isikan saja sesuai dengan kebutuhan ataupun lokasi outlet kalian. Nah, misalkan kalian tidak memiliki resto ataupun hanya resto rumahan begitu ya, kita bisa klik saja pada bagian bawah sendiri, tidak ada outlet offline, hanya online. Tinggal kita klik saja pilih. Nah, selanjutnya yaitu kalian diminta untuk mengisikan nomor NMID kris. Ini jika kalian sudah memiliki ya. Kalau semua kalian belum memilikinya pun kalian kosongin, tidak ada masalah. Yang selanjutnya yaitu alamat lengkap outlet kalian. Bisa kalian sesuaikan dengan alamat dari resto kalian. Ini kalian isikan sedetail-detailnya ya. Nah, selanjutnya yaitu patokan. Nah, patokan ini menjadi hal yang cukup penting kalau menurut saya. Patokan ini akan memudahkan driver untuk menemukan lokasi kita. Apalagi kalau seumpama kita hanya resto rumahan ataupun resto pinggir jalan, itu terkadang akan susah untuk mencari ataupun membuat titiknya pas ya. Nah, biasanya patokan ini bisa membantu para driver untuk menemukan resto kita pada saat penjemputan makanan. Nah, misalkan untuk mengisi patokannya di sini sudah tertera misalkan nama jalan ataupun nama gedung ataupun misalkan seperti ini.
resto kalian berada di sebelah masjid apa begitu ya, ataupun di depan konter apa begitu. Nah, itu akan spesifik bisa menunjukkan, alamat ataupun tempat resto kalian. Nah, setelah patokan, bagian terakhir sendiri akan ada lokasi outlet ya. Untuk lokasi outlet ini tinggal kalian set saja lokasi, lalu kalian bisa nyalakan GPS kalian. Nah, sebisa mungkin pada saat kalian mendaftarkan ini, kalian berada di lokasi pada saat, resto kalian ya, ataupun alamat resto kalian. Nah, itu akan memudahkan untuk menemukan alamat dari resto kalian. Nah, setelah, lokasi outlet, selanjutnya adalah foto outlet dari luar. Kalian diminta untuk menguploadnya ya. Nah, untuk bagaimana cara menguploadnya, kalian bisa klik pada bagian upload ini untuk mengetahui bagaimana cara mengupload, foto outlet dari luar. Nah, yang perlu kalian perhatikan jika kita hanya resto rumahan yang tidak memiliki tempat dine-in ataupun seperti resto-resto yang besar, pada bagian akhir ini. Jika Anda memiliki usaha rumahan tanpa outlet, silahkan foto bagian depan rumah tempat usaha kalian ya. Nah, itu saja sudah cukup, jadi tidak ada masalah ya. Tapi sebisa mungkin pada saat kalian melakukan foto itu, kalian sudah, memiliki nama resto kalian ya. Kalau seumpama nama resto kalian belum kalian buat ataupun kalian belum memiliki banner, namanya bisa kalian tulis tangan di kertas HVS lalu kalian tempelkan di depan rumah kalian ya. Nah, jika semua dokumen sudah kalian masukkan, tinggal kalian klik saja simpan. Nah, yang terakhir yang perlu kalian isikan adalah pilihan layanan. Nah, pilihan layanan ini ada 3, yaitu ada GoFood, ada GoPay, dan GoKasir. Nah, di bagian bawah setiap layanan itu sudah ada ketentuan biaya layanan yang akan terkena jika kita menggunakan layanan tersebut. Misalkan pada bagian GoFood, kita klik. Nah, di sini akan ada ketentuan-ketentuan berkenaan dengan sharing profit misalkan pada bagian ini. Untuk transaksi dengan pengambilan oleh mitra pengemudi Gojek, biaya yang dikenakan adalah 20% dari total penjualan bersih ditambah Rp1.000 per transaksi. Nah, setelah kalian sudah memilih pilihan layanan, selanjutnya kalian bisa cross check lagi dokumen-dokumen yang sudah kalian isikan apakah sudah benar ataupun belum. Karena jangan sampai karena kesalahan kecil saja, karena kurang teliti mungkin itu akan menghambat pendaftaran kalian ya. Nah, jika kalian sudah yakin semua dokumen yang kalian masukkan sudah benar, lalu selanjutnya kalian bisa klik saja kirim data usaha pada bagian ini. Nah, selanjutnya dokumen-dokumen kalian seperti yang dijelaskan di awal tadi akan diverifikasi oleh pihak Gubisnya ya. Setelah semua dokumen diverifikasi, selanjutnya akan ada aktivasi dan ada beberapa dokumen tambahan yang perlu kalian isikan. Mulai dari daftar menu, lalu foto profil dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah tahap-tahap untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mendaftarkan usaha rumahan kita, ataupun usaha resto kita, ataupun usaha di pinggir jalan kita, untuk bisa kita daftarkan ke online seperti di GoFood. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi teman-teman, dan semoga teman-teman yang sedang mendaftarkan usahanya ke GoFood segera di ACC pendaftarannya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.